Pernahkah kalian melihat berita viral tentang pernikahan dengan uang panai miliaran rupiah? Atau mungkin kisah cinta yang kandas hanya karena calon mempelai pria tidak sanggup memenuhi permintaan mahar? Di era modern ini, angka-angka fantastis dalam pernikahan seringkali menjadi headline. Tapi, apakah mahar atau uang hantaran sejak dulu memang difungsikan sebagai ajang pamer kekayaan? Atau kita yang telah salah mengartikan tradisi leluhur? Selamat datang kembali di Pintu Kabar. Kali ini, kita akan membuka pintu sejarah untuk menelusuri jejak mahar di Nusantara. Dari simbol penghargaan yang sakral, hingga benarkah kini bergeser menjadi beban gengsi? Tonton sampai habis untuk menemukan jawabannya. Sebelum kita masuk ke sejarah, kita harus luruskan dulu satu hal penting yang seringkali salah kaprah di masyarakat kita, yaitu perbedaan antara mahar dan uang hantaran. Dalam konteks Islam, yang mayoritas dianut di Indonesia, mahar adalah hak murni calon istri dan syarat sah nikah. Prinsipnya, sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya. Jadi, secara agama, mahar itu tidak memberatkan. Namun, Nusantara kita ini kaya akan adat, yang seringkali membuat angka pernikahan melambung tinggi, sebenarnya bukan mahar agamanya, melainkan biaya adatnya. Di Batak ada sinamot, di Bugis Makassar ada uang panai, di Banjar ada jujuran. Inilah yang sering menjadi diskusi panas. Lantas, bagaimana orang-orang Nusantara di zaman kerajaan dulu memandang pemberian ini? Apakah nenek moyang kita juga pusing memikirkan biaya nikah? Jika kita mundur ke masa lampau, berdasarkan catatan sejarah dan prasasti, konsep pemberian harta dalam pernikahan sudah ada sejak lama. Namun, fungsinya sangat strategis. Di era kerajaan Hindu-Buddha, pernikahan seringkali adalah alat diplomasi. Pemberian harta dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan bukanlah pembelian, melainkan simbol pengikat aliansi. Ini adalah jaminan keamanan dan kerjasama antar klan atau wilayah. Bentuknya pun beragam, bukan transfer bank tentunya, melainkan hewan ternak seperti kerbau, tanah, atau kain tenun yang dibuat dengan rumit. Kenapa kerbau atau kain? Karena di masa itu, benda-benda inilah yang memiliki nilai ekonomi produktif. Kerbau bisa membajak sawah, tanah bisa ditanami. Artinya, pemberian mahar di masa lalu bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan baru ini memiliki modal untuk memulai hidup mandiri. Bukan sekadar untuk dihamburkan dalam pesta satu malam. Filosofinya adalah pembuktian. Seorang laki-laki memberikan sesuatu yang berharga untuk menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pelindung dan penyedia provider. Jadi, nilai materialnya sejalan dengan nilai fungsionalnya. Lalu, kapan pergeseran makna itu mulai terjadi? Kapan penghargaan berubah menjadi beban? Perubahan ekonomi memegang peranan kunci. Ketika sistem barter dan kepemilikan ternak digantikan oleh sistem uang tunai monetisasi, segalanya mulai bisa dihitung dengan angka pasti. Tradisi yang tadinya bersifat simbolik dan kekeluargaan, perlahan masuk ke ranah transaksional. Masuk ke era modern, faktor pendidikan dan status sosial strata mulai menjadi tolak ukur baru. Di beberapa adat, semakin tinggi gelar pendidikan seorang gadis, semakin tinggi pula harga adat yang ditetapkan. Di satu sisi, ini adalah bentuk penghormatan orang tua terhadap jerih payah mereka membesarkan dan menyekolahkan anak perempuannya. Ini valid. Namun, di sisi lain, hal ini menciptakan standar sosial baru. Muncul istilah gengsi. Orang tua merasa malu jika anaknya dihargai murah oleh pihak laki-laki. Masyarakat sekitar pun seringkali menjadi kompor yang membanding-bandingkan nilai hantaran si A dan si B. Akibatnya, pernikahan menjadi ajang kompetisi status sosial. Mari kita ambil contoh yang paling sering dibicarakan. Uang panai dalam adat Bugis Makassar. Banyak orang luar salah paham mengira uang panai adalah jual beli anak. Padahal, dalam filosofi Sirina Pax harga diri dan kebersamaan, uang panai adalah uang belanja untuk pesta pernikahan itu sendiri. Semakin besar uang panai, semakin meriah pestanya. Dan semakin terjaga martabat keluarga besar. Uang ini juga menjadi saringan. Laki-laki Bugis dididik untuk menjadi petarung yang gigih. Uang panai yang tinggi adalah ujian kesungguhan. Seberapa keras kamu mau berjuang untuk mendapatkan wanitamu? Namun, realitanya hari ini tidak bisa dipungkiri. Banyak pasangan muda yang terpaksa menunda pernikahan, atau bahkan berhutang kredit demi memenuhi standar gengsi pesta yang diinginkan keluarga atau lingkungan. Disinilah letak masalahnya, ketika tradisi memberatkan ibadah dan kehidupan pasca menikah. Bahkan,
Ada fenomena si lari yang kawin lari karena ketidaksanggupan memenuhi permintaan adat. Ini membuktikan bahwa ketika beban adat melampaui kemampuan ekonomi, masalah sosial baru pun muncul. Namun, siapa sangka, di tengah keriuhan debat soal gengsi ini, mulai muncul kesadaran baru di kalangan generasi Z atau Gen Z dan milenial. Banyak pasangan yang kini mulai berani melakukan negosiasi transparan dengan keluarga. Tren pernikahan intim atau intimate wedding mulai dilirik bukan karena tidak mampu, melainkan karena pergeseran prioritas. Alih-alih menghabiskan ratusan juta untuk pesta satu malam demi pujian orang lain, mereka lebih memilih mengalokasikan dana tersebut untuk uang muka rumah, investasi, atau modal usaha bersama. Ini adalah bentuk adaptasi tradisi yang berada di tengah himpitan ekonomi modern yang semakin menantang. Kita juga perlu menengok kembali esensi agama yang menekankan kemudahan. Dalam berbagai literatur hukum Islam di Indonesia, para ulama sering mengingatkan bahwa kemuliaan sebuah pernikahan tidak terletak pada angka nominalnya, melainkan pada keberkahan dan kesiapan mental kedua mempelai. Menyeimbangkan antara tuntutan adat yang luhur dengan realita finansial bukanlah bentuk penghinaan terhadap leluhur. Justru, memaksakan diri hingga berutang demi sebuah gengsi adalah hal yang bertentangan dengan prinsip kebijaksanaan yang selalu diajarkan oleh nenek moyang kita sendiri. Pada akhirnya, mahar dan uang hantaran adalah jembatan, bukan penghalang. Jika jembatan itu dibangun dengan material gengsi yang terlalu berat, ia justru rentan runtuh sebelum langkah pertama dimulai. Sebaliknya, jika dibangun dengan material kesepakatan, pengertian, dan rasa hormat, maka ia akan menjadi pondasi yang kokoh. Tradisi tetap hidup bukan karena kita kaku mempertahankannya, melainkan karena kita mampu memaknainya kembali sesuai dengan napas zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Sahabat, Pintu Kabar. Sejarah mencatat bahwa mahar dan uang hantaran sejatinya adalah simbol penghargaan, modal kemandirian, dan pengikat tali persaudaraan, bukan alat untuk mempersulit kebaikan. Tidak ada yang salah dengan melestarikan adat. Justru itu adalah kekayaan kita. Namun, menjadi bijak adalah pilihan. Apakah kita menikah untuk memuaskan pandangan tetangga dan gengsi semata, atau untuk membangun rumah tangga yang berkah dan tenang tanpa lilitan hutang? Bagaimana menurut kalian? Apakah mahar tinggi di daerah kalian masih relevan sebagai motivasi, atau sudah menjadi beban yang perlu disesuaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya sahabat, jangan lupa untuk like video ini jika menambah wawasanmu, share ke pasangan atau keluargamu, dan subscribe channel Pintu Kabar untuk membuka wawasan lainnya. Kami dari Pintu Kabar undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.